Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Y U L I A N T I Yulianti. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih hermeneutika? Yang pertama yaitu definisi hermeneutika. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang berfokus pada teori dan metodologi interpretasi, terutama dalam konteks teks-teks sastra, agama, hukum, dan sejarah. Istilah ini berasal dari kata Yunani, hermeneum, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Pada dasarnya, hermeneutika bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan bahasa di mana teks tersebut ditulis dalam studi agama. Misalnya, hermeneutika sering digunakan untuk menafsirkan kitab suci, memahami pesan-pesan yang tersembunyi, atau mencari relevansi dalam konteks zaman modern. Hermeneutika juga berkembang menjadi teori yang lebih luas tentang pemahaman manusia, yang tidak hanya terbatas pada teks tetapi juga pada pengalaman dan komunikasi antar manusia secara umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas siapa-siapa aja sih tokoh-tokoh penting hermeneutika. Nah, yang pertama yaitu Friedrich Schleiermacher, lalu yang kedua Wilhelm Dilthey, lalu yang ketiga Martin Heidegger Hans, yang keempat Georg Gadamer, lalu yang kelima Paul Ricoeur. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hermeneutika dalam kritik sastra. Nah, kontekstualisasi adalah upaya memahami teks sastra dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan sosial yang melingkupinya. Ini berarti penafsir tidak hanya melihat teks sebagai entitas terisolasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukannya. Dalam kritik sastra, kontekstualisasi membantu memahami bagaimana karya sastra mencerminkan, merespon, atau menantang kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa pembuatannya. Lalu yaitu intertekstualitas adalah konsep bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan teks-teks lain dalam kritik sastra. Dalam kritik sastra, intertekstualitas mendorong penafsiran yang memperhatikan hubungan antara teks sastra dengan teks lain, baik itu karya sastra sebelumnya, mitos, referensi budaya, atau bahkan karya-karya kontemporer. Prinsip ini menunjukkan bagaimana dalam sebuah karya dapat diperkaya atau dimodifikasi oleh hubungannya dengan teks-teks lain. Nah, selanjutnya yaitu hubungan hermeneutika dengan kritik sastra. Hermeneutika membantu kritik sastra untuk menggali makna yang terkandung dalam teks sastra, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Hermeneutika mengajarkan bahwa teks tidak hanya memiliki satu makna tetap, melainkan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, tergantung pada konteks, latar belakang pembaca, dan zaman. Nah, hermeneutika juga menekankan pentingnya memahami konteks historis dan budaya di mana sebuah teks ditulis. Dalam kritik sastra, hal ini sangat penting karena karya sastra seringkali mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra dapat menafsirkan teks sastra dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Selanjutnya yaitu prospek pengembangan hermeneutika di masa depan. Nah, di masa depan hermeneutika mungkin akan semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Dengan munculnya big data dan analisis digital, pendekatan hermeneutika bisa diperkaya dengan analisis kuantitatif dengan teks. Misalnya, penggunaan software untuk menganalisis pola-pola intertekstualitas dalam sejumlah besar teks sastra, atau untuk memetakan bagaimana makna sebuah teks berubah seiring waktu di berbagai konteks budaya. Hermeneutika dapat terus dikembangkan dalam konteks kritik sastra postkolonial dan feminisme dengan fokus pada bagaimana teks sastra mencerminkan dan mengatasi isu-isu kekuasaan, identitas, dan representasi.
Ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana narasi dominan dibentuk dan ditantang dalam karya sastra dan bagaimana berbagai kelompok sosial menegosiasikan identitas mereka melalui teks. Nah, itu tadi teman-teman mengulik kembali materi terkait kritik sastra.